Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahasan kita tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan akhlak. Sekarang kita bahas tidak menghina Tuhan lain. Penganut agama yang berbeda itu harus saling menghormati. Di negara kita banyak agama. Di masa Nabi ada orang beriman, ada orang musyrik, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Jadi agama itu penganutnya banyak berbeda-beda, maka tidak dibenarkan menghina sesembahan penganut agama lain. Abdul Razak berkata, Muammar memberitahu kami bahwa Qatadah berkata bahwa dulu kaum muslimin memaki-maki berhala orang kafir, sehingga orang kafir membalas penghinaan itu dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki-maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Dari kisah dan ayat ini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, hubungan baik harus dijalin sebaik mungkin kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda agama atau keyakinan. Kalau dalam konteks masyarakat kita, orang Islam harus berhubungan baik dengan orang Kristen, dengan orang Katolik, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha. Begitu juga sebaliknya, penganut agama lain harus berhubungan baik sebagai sesama manusia dengan orang-orang Islam. Di antara bentuk berlaku baik adalah tidak menghina Tuhan penganut agama lain, karena bisa jadi mereka akan menghina Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dihina Tuhan penganut agama lain, jangan dihina. Kalau kita pengen tahu, boleh bertanya. Boleh bertanya. Itu namanya
ingin tahu, Pak, Bapak agamanya apa? Saya agamanya Katolik. Oh, Katolik. Bedanya apa ya, Pak? Ini terus terang saya nggak paham nih. Bedanya apa ya, Pak? Katolik sama Protestan. Kalau ngelihat gerejanya sama. Kalau ngelihat lambangnya salib sama. Tapi saya nggak paham tuh apa bedanya Katolik sama Protestan. Nah gitu, nanya aja sifatnya. Bukan mencela, bukan menghina. Sesuatu yang sifatnya ilmiah boleh dipelajari, dikaji. Namanya perbandingan agama. Kalau di UIN itu ada Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu ada jurusannya. Di antara jurusannya adalah jurusan perbandingan agama. Sehingga dipelajari apa itu agama Kristen, apa itu agama Hindu, apa itu agama Buddha, dan seterusnya. Perbandingan agama. Sehingga membandingkannya berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan emosi. Meskipun harus berlaku baik kepada penganut agama lain, prinsip beragama harus ditegakkan, yakni tidak menganggap agama lain itu sebagai agama yang benar, apalagi sampai mau ikut dalam peribadatan agama lain. Ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kita ini Islam. Kita meyakini Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kita tidak boleh menganggap agama Kristen itu benar, agama Hindu itu benar, agama Buddha itu benar. Itu keyakinan. Bahwa orang Kristen menganggap agamanya benar, orang Hindu menganggap agamanya benar, ya kita hormati, nggak apa-apa. Tapi kitanya tidak boleh menganggap Islam itu agama yang benar, Kristen juga benar, Hindu juga benar. Nah, gitu. Semua agama sama-sama benar. Nggak boleh kalau begitu. Jadi ini wilayah keyakinan namanya. Nanti ada wilayah keyakinan, ada wilayah hubungan sosial. Hubungan sosial nggak ada masalah. Harus berlaku sebaik mungkin. Dulu ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Sangat dekat hubungannya. Anaknya Aisyah, istrinya Nabi. Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ada enggak yang biasa Nabi lakukan di masa hidupnya, tapi saya belum melakukannya? Nah, kalau Nabi infak, Abu Bakar infak. Kalau Nabi sholat jamaah, Abu Bakar sholat jamaah. Kalau Nabi puasa, Abu Bakar puasa. Nabi perang, Abu Bakar ikut perang. Nah, ada enggak yang Nabi lakukan tapi aku belum melakukannya? Kata Aisyah, ada. Apa itu? Nabi itu semasa hidupnya suka datang ke pasar. Dia bawa makanan yang enak, makanan lezat. Di pasar itu ada seorang pengemis buta matanya
maka beliau ngasih makanan kepada si pengemis buta itu. Bahkan bukan cuma ngasih begitu saja, tapi disuapi. Nyuapinya seperti seorang ibu menyuapi anaknya. Padahal si pengemis itu nggak suka banget sama Nabi, sampai dia mencela, sampai dia menghina di depan beliau, karena dia nggak tahu ini siapa yang nyuapi. Tapi beliau tetap aja nyuapi dengan penuh kasih sayang. Itu yang mungkin belum ayah lakukan. Akhirnya keesokan harinya Abu Bakar siapkan makanan yang enak. Dia pergi ke pasar itu. Dia cari mana itu orang buta, pengemis, agamanya Yahudi. Dia beragama Yahudi. Wah, ini dia. Langsung dia buka itu makanan. Udah makan belum? Belum. Ayo nih makan, disuapi. Sebagaimana Rasul nyuapi, Abu Bakar juga nyuapi. Sambil disuapi, tuh orang mencela Nabi. Padahal Nabi sudah wafat. Dia nggak tahu kalau Nabi udah wafat. Abu Bakar emosi tuh ketika Nabi dicela, Nabi dihina-hina. Muhammad kurang ajar, Muhammad brengsek, Muhammad gila, kira-kira begitulah. Segala macam kata-kata jelek keluar. Emosi Abu Bakar itu, sehingga cara nyuapinnya beda. Nyuapin dengan perasaan kesal. Karena nyuapinya beda, itu orang nanya, yang biasa nyuapin saya orangnya kemana? Ya saya ini. Oh bukan, nggak mungkin. Kalau yang biasa nyuapin saya itu cara nyuapinnya enak, nggak kasar kayak begini. Emang saya nggak mungkin. Nah, ketahuan juga Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku ini Abu Bakar As-Siddiq. Yang nyuapi engkau biasanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat beberapa hari yang lalu. Terkejut dia gitu. Jadi Muhammad itu yang saya hina-hina, yang saya cela-cela, dia tetap nyuapi saya dalam keadaan baik, dengan penuh kasih sayang. Iya. Nah begitu. Jadi hubungan sosial mah tetap berlangsung dengan baik, tapi agama jangan dicampur-campur. Jangan dengan dalih toleransi beragama, orang Kristen Natalan, kebaktian, kita ikut kebaktian. Orang Hindu ibadat, kita ikut ibadat agama Hindu. Jangan. Karena ini udah digariskan di dalam surat Al-Kafirun. Dulu kan Nabi diajak, ya Muhammad, daripada kita ribut, mendingan kita hari ini sama-sama menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Besok kita nyembah berhala, Lata dan Uzza. Kan jadi akur, nggak ribut kita. Ajakan sih kedengarannya bagus, tapi itu tidak boleh. Hidup akur itu jangan merusak prinsip. Turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga enggak nyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Aku tidak boleh menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi agama itu prinsip, jangan dicampur-campur. Jadi sekali lagi, bedakan hubungan sosial dengan hubungan peribadatan. Baik, ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, sebenarnya mereka minta enggak sih? Lu kalau bulan Desember lu ngucapin selamat Natal ya? Orang Kristen minta enggak sih? Enggak padahal. Ya, memang ada perbedaan pendapat. Ya, beda pendapat. Persoalannya adalah Natal itu lahirnya Isa. Tapi Isa yang dimaksud adalah Isa anaknya Tuhan. Nah, padahal kita tidak mengakui kalau Isa itu anaknya Tuhan. Karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Kehati-hatian membuat orang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Khawatir itu adalah sebuah pengakuan bahwa Isa memang anaknya Tuhan. Nah, gitu. Karena itu wilayah keyakinan. Oh, Isa itu kita yakini sebagai nabi, wajib kita beriman. Beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Malaikat mengucapkan selamat atas lahirnya Isa. Malaikat mengucapkan selamat atas lahirnya Isa. Isa sebagai hamba Allah yang kelak menjadi nabi, bukan Isa sebagai anak Tuhan. Sehingga penggunaan kata Natal itu jadi nggak cocok, karena Natal itu konotasinya adalah konotasi anak Tuhan. Masa kita nggak boleh ngucapin selamat Natal? Malaikat aja ngucapin selamat Natal, nah, gitu. Ada yang bilang begitu, ulama, ya, kelasnya kelas ulama. Jadi toleransi beragama itu ya sudah, dihormati saja, mereka punya keyakinan apapun agamanya. Mereka beribadah nggak kita ganggu karena memang itu keyakinan mereka. Itu namanya toleransi. Kalau ikut ibadah mereka itu bukan toleransi, itu namanya campur aduk. Kalau gado-gado campur aduk enak, tapi kalau agama nggak enak. Begitu. Baik. Kita orang Islam nggak juga minta sama orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, nanti kalau 1 Syawal lu ngucapin selamat Idul Fitri dong. Nah, kan enggak kan? Mereka mau mengucapkan urusan mereka, kita nggak minta. Baik. Ada lagi? Kalau tukar makanan boleh nggak Pak Ustaz? Tukar makanan, ya itu namanya hubungan sosial. Nggak apa-apa, ngasih makanan mereka kita makan, selama makanannya halal. Yang tidak halal saja saya terima tapi bukan dimakan.
Dulu saya jadi kontraktor. Maksudnya ngontrak di satu rumah. Maka namanya kontraktor. Jadi saya ngontrak di sini, sebelahnya orang ngontrak juga, orang Kristen. Suatu ketika si orang Kristen itu tetangga saya lihat dia motong ayam. Jadi beli ayam kampung di pasar, terus dia potong, digoreng. Sebagai tetangga dia ngasih ke saya. Nah, saya bersama istri belum punya anak kan, 2 potong ayam goreng kampung dikasih. Saya terima dengan senang hati. Saya tidak mengatakan, oh nggak usah pak, nggak usah bu, percuma aja ngasih saya nggak bakalan makan, karena itu sama aja dengan bangkai. Nggak usah saya ngomong begitu, terima aja dengan senang hati. Habis itu saya panggil kucing, pus, pus, datang tuh kucing, saya kasih, gitu. Saya kasih kucing, wah seneng kucing, biasanya tulangnya doang, sekarang daging-dagingnya, ayam kampung, enak. Sering-sering aja begini, kucing gue bisa gemuk. Nah, suatu ketika, ya tentu saja kita berlebaran. Namanya lebaran, ada ketupat, ada semur daging, ada macam-macam makanan. Ya kasih tetangga itu. Suatu ketika dia Natalan. Natalan dia punya makanan. Ada kue, ada buah. Dikasih ke saya. Ya ini mah halal. Kalau kue bolu mah halal. Orang dia belinya juga sama di tempat istri saya beli. Misalnya begitu. Maka kuenya boleh dimakan, halal. Buah-buahannya dimakan, boleh, halal. Begitu. Itu namanya hubungan sosial. Kalau orang non-muslim menikah, kita diundang, ya boleh kita datang menghadiri resepsi pernikahan, ucapkan selamat, kasih kado atau amplop, kasih hadiah, boleh. Yang tidak boleh adalah kalau ada upacara keagamaan berkaitan dengan pernikahan. Nah itu kita sifatnya kalau emang harus hadir nonton aja, bukan ikut doa, kita ikut mengaminkan, ya jangan. Karena itu udah masuk wilayah peribadatan. Bagaimana kalau orang non-muslim itu mati, meninggal dunia? Nah, saya takziah. Lihat aja jenazahnya. Wah, ini orang ganteng, nggak ada kurang apapun. Dipakein jas, pakein celana panjang, pakai sepatu, pakai dasi. Ini jenazah nggak ada kurang apa-apa ini, cuma satu yang kurang, nyawanya udah nggak ada. Liatin aja, jangan berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Nggak bisa, nggak boleh berdoa begitu. Pernah itu ada video beredar berapa tahun yang lalu. Itu Pak Jokowi diajak berziarah kubur, non muslim, gitu. Non muslim ini orang Kristen kayaknya ada salib tuh di kuburan tuh. Dijelaskanlah siapa ini, tokoh gitu. Setelah itu Pak Jokowi angkat tangan berdoa. Ini nggak boleh.
Ya lihat aja kuburannya nggak apa-apa, tapi jangan berdoa. Kenapa? Doa itu nggak ada sinyalnya. Gitu. Kalau doa itu terblokir sudah. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Ya silakan. Jika satu ketika anak kita, saudara kita berumah tangga itu ada acara peribadatan, namun dari sisi tempat mereka itu keterbatasan. Sementara kita punya lahan, itu memungkinkan untuk dilakukan acara tersebut. Apakah kita boleh dalam arti lahan kita digunakan tuh dari sisi akidah kemungkinan? Iya. Ya karena mereka punya kegiatan lalu tempatnya tidak cukup, akhirnya melebar ke tempat kita, ya nggak apa-apa. Dihormati saja. Dipersilahkan. Yang penting kitanya tidak ikut. Itu yang penting. Oleh karenanya harus kita bedakan antara hubungan ibadah dengan hubungan sosial. Hubungan ibadah dengan hubungan sosial. Yang kita dibolehkan adalah hubungan sosial, bukan hubungan peribadatan. Bahkan meskipun dalam satu rumah, artinya satu keluarga beda agama. Satu keluarga beda agama. Kan dulu juga sahabat begitu. Sahabat ini masuk Islam duluan, istrinya belum. Gitu. Ketika istrinya belum, ya tugas dia untuk berdakwah kepada istrinya. Sampai kemudian istrinya masuk Islam. Atau anaknya masuk Islam, ibu bapaknya belum. Berdakwah lagi supaya bapak ibunya masuk Islam. Hubungan sosialnya tetap harus dijalin. Tapi ketika orang tua memerintahkan agar anak keluar dari Islam, kembali ke agama nenek moyangnya, nah itu yang sahabat tuh nggak mau. Hubungan sebagai anak dengan orang tua tetap dilaksanakan. Tapi ketika orang tua memerintahkan yang nggak benar, ya enggak. Jadi ketaatan pada orang tua tidak mutlak. Kalau benar ditaati, kalau salah jangan. Nah, begitu. Baik, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.